Halo semuanya, balik lagi di Jawa Gaib. Kita mau bahas weton yang energinya paling tinggi, paling misterius, tapi juga paling berbahaya. Kita bicara soal weton Kliwon, bukan cuma karena sering dikaitkan dengan hal gaib, tapi karena potensi kekuatannya yang bisa memicu kekacauan besar. Kliwon itu ibarat nuklir spiritual. Kekuatannya luar biasa, tapi kalau salah kelola, bukannya jadi terang, malah bikin kiamat kecil di hidup kita. Pernah dengar orang Kliwon yang suksesnya meledak, tapi juga kehancurannya gila-gilaan? Nah, ini alasannya. Weton Kliwon itu posisinya ada di cakra dasar bumi, yang energinya paling padat dan paling rentan terhubung dengan dunia lain. Bayangin deh, weton Kliwon itu puncak dari semua weton. Hari di mana energi spiritual mencapai klimaks tertinggi. Gini nih, kalau energinya diolah, mereka bisa jadi penyembuh, pemimpin spiritual, atau orang yang sangat berkarisma. Mereka punya magnet alami. Apa yang mereka ucapkan, yang mereka pikirkan, itu lebih cepat jadi kenyataan. Tapi di sisi lain, potensi kegelapan juga sebanding dengan potensi terangnya. Ini yang sering dilupakan. Sisi gelap Kliwon muncul saat mereka gagal mengendalikan ego dan emosi yang meluap-luap. Energi itu harus kemana? Kalau mereka marah, amarahnya bukan cuma emosi biasa. Itu amarah yang membawa daya destruktif. Kata-kata sumpah serapah dari orang Kliwon yang gelap, itu bisa jadi kutukan beneran. Hati-hati banget. Gini nih, saat weton Kliwon dikuasai nafsu, mereka bisa melakukan hal-hal ekstrim demi mencapai tujuan mereka. Mereka punya kemampuan untuk memanipulasi energi orang lain. Ini yang bikin mereka sering jadi target entitas negatif. Karena energinya terlalu kuat, mereka ibarat antena yang sensitif. Segala hal, baik dan buruk, tertarik masuk. Saat Kliwon kehilangan arah, ia bisa menjadi lubang hitam spiritual, menyerap semua kebahagiaan dan energi positif di sekitarnya. Bayangin deh, kalau satu orang Kliwon yang hampa ini adalah seorang pemimpin. Kekacauan emosinya bisa menular ke seluruh rakyat. Itu bukan kiamat hari akhir, tapi kiamat sosial, kiamat politik, dan kiamat mental bagi orang-orang di sekelilingnya. Contoh kasusnya, banyak tokoh di masa lalu yang weton Kliwon punya ambisi besar, tapi karena tidak diiringi kontrol diri, mereka jadi tiran. Energi Kliwon ini butuh penyaluran yang suci. Kalau disalurkan ke arah duniawi terus, pasti meledak. Mereka bisa jadi impulsif, membuat keputusan besar dalam sekejap tanpa memikirkan dampaknya. Ingat, energi mereka super cepat. Jadi, kalau kamu berinteraksi sama orang Kliwon, lihatlah kestabilan emosinya. Itu indikator utama. Kalau dia stabil, dia adalah teman terbaik, pelindung, dan penasehat yang bijaksana. Cahayanya menenangkan. Tapi kalau dia labil, siap-siap. Kalian akan ditarik ke dalam drama emosional yang intens dan merusak. Inilah kenapa leluhur kita zaman dulu sering mewanti-wanti untuk tidak mengadakan acara penting di malam Kliwon kalau energinya belum bersih. Bukan takut hantunya,
tapi takut energi Kliwon yang memancing sifat buruk manusia untuk keluar dan berkonfrontasi. Saat Kliwon, pagar gaib individu itu menipis. Makanya, kalau lagi ada dendam, Kliwon bisa jadi pemicu yang sempurna. Lantas, bagaimana kalau kita sendiri yang weton Kliwon? Gini nih tipsnya, biar nggak jadi kiamat berjalan. Pertama, kenali emosi kamu. Jangan pernah biarkan rasa sakit atau amarah mengendap lama-lama. Energi Kliwon itu harus selalu bergerak. Kalau stagnan, dia bisa busuk dan menarik energi terburuk. Kedua, wajib punya kegiatan spiritual atau meditasi yang rutin. Ini bukan pilihan, tapi kebutuhan dasar. Meditasi itu ibarat riset mingguan, memastikan bahwa antena spiritual kamu tidak menangkap sinyal yang salah. Ketiga, hati-hati dengan lingkungan pertemanan. Kliwon itu gampang banget terserap energi kolektif. Kalau temanmu toksik, energi Kliwon kamu akan memperkuat ketoksikan itu dan menghancurkan kalian semua. Weton Kliwon harus belajar memaafkan, bukan cuma orang lain, tapi terutama diri sendiri. Rasa bersalah bisa jadi racun terkuat. Ingat, kamu punya potensi untuk menjadi cahaya paling terang, tapi juga kegelapan paling pekat. Karena memang membawa beban takdir yang lebih berat dari yang lain. Kliwon yang sukses, mereka telah menaklukkan sisi gelap dalam dirinya sendiri, sehingga energinya hanya fokus ke arah positif. Jadikan weton Kliwon kamu sebagai karunia yang luar biasa, bukan kutukan yang harus dihindari. Weton ini adalah panggilan untuk menjadi mercusuar, bukan badai. Fokus pada penyembuhan, bukan penghancuran. Ingat, kiamat itu tidak harus datang dari luar. Seringkali, kiamat terbesar terjadi di dalam diri kita sendiri. Dan bagi weton Kliwon, pertarungan internal ini intensitasnya 10 kali lipat dibanding yang lain. Makanya, jangan pernah sepelekan. Lakukan pembersihan diri, jaga hati dan pikiran. Itu kunci utama menguasai energi Kliwon. Nah, kalau kamu Kliwon, weton apa yang menjadi pasanganmu? Apakah dia bisa mengimbangi energi luar biasamu? Kasih tahu di kolom komentar weton kamu dan pengalamanmu sama energi Kliwon. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di Jawa Gaib selanjutnya.